Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengisian aplikasi Erapod SMA tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya kita melaksanakan pengisian nilai rapot dengan menggunakan sistem jaringan semi online yang dilaksanakan di ruangan laboratorium komputer. Untuk sekarang, karena dalam masa pandemi COVID-19, pengisian Erapod akan dilakukan secara online. Untuk alamat website URL-nya nanti akan di-share lewat grup Dinas SMA Mekararum. Jadi di sini saya akan lebih menjelaskan tentang cara pengisian Erapodnya. Untuk link rapot online-nya nanti akan di-share pada saat pelaksanaan atau jadwal pengisian Erapod. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk pengisian Erapod itu tidak jauh beda dengan semester genap tahun pelajaran kemarin. Jadi di sini saya akan mengingatkan dari mulai login sampai mengirim ke wali kelas. Jadi guru dulu, untuk wali kelas nanti pengisiannya lebih simpel, lebih gampang. Untuk guru BP juga pengisiannya hanya mengisi absensi dan mengisi sikap dari siswa. Oke, yang pertama kita login menggunakan user yang sudah dikasih. Nanti untuk user akan dikasih dan di-share lewat grup dinas. Terus untuk guru yang belum masuk Dapodik, nanti akan menggunakan user nama guru yang terdahulu. Jadi yang masih didaftarkan di Dapodik itu akan menggunakan nama user yang terdahulu masuk Dapodik. Contoh, Bu Winnie itu belum masuk Dapodik, Pak Suherwan belum masuk Dapodik. Nanti akan menggunakan user guru yang di generate berdasarkan data Dapodik. Terus ada beberapa juga guru yang ketika nanti namanya tidak sesuai, atau contoh seni budaya, itu kan ada seni karawitan sama seni tari, tapi untuk di sini karena satu mata pelajaran itu seni budaya, jadi nanti hanya menggunakan salah satu guru, baik itu bisa dari perwakilan seni tari guru yang loginnya, tapi diisinya tetap dengan nilai 2 mata pelajaran tersebut. Oke, yang pertama kita isi username. Pastikan username itu adalah nama guru mata pelajaran dengan huruf kecil. Passwordnya dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyelenggaraannya sistem paket. Level usernya guru. Kalau wali kelas nanti tinggal pilih wali kelas. Kalau guru BK tinggal guru BK. Kalau admin itu untuk operator sekolah sama kepala sekolah. Terus pastikan di sininya 2020-2021 ganjil. Kalau sudah, kita login. Oke, langkah pertama setelah Bapak Ibu masuk ke dashboard Erapod dan berhasil login,
itu ada beberapa menu atau tab kontrol yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi sebelum nanti pengisian nilai, ini ada beberapa dulu tab kontrol yang harus Bapak Ibu pahami. Terus saya ingatkan juga huruf kecil ya untuk login dengan nama sendiri tanpa spasi. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama dalam pengisian rapot, Bapak Ibu silakan cek dulu data kompetensi dasar. Kenapa harus mengecek data kompetensi dasar? Ini gunanya supaya nanti ketika Bapak Ibu melakukan deskripsi dari mata pelajaran, dari nilai yang telah dihasilkan itu tidak kosong. Karena kalau misalkan data kompetensi dasar mata pelajarannya merah, itu kemungkinan nanti di deskripsi siswanya akan kosong. Caranya, pilih mata pelajaran, tunggu sampai data KD-nya keluar. Nah, nanti tinggal cek sama Bapak Ibu semuanya. Misalkan di sini di kimia ada 70 data, nanti tinggal cek aja. Pastikan ringkasan deskripsinya tidak berwarna merah. Kalau warna merah nanti di deskripsi tidak akan muncul. Kalau misalkan warna ini sudah berwarna hitam atau tulisannya hitam, itu tidak akan jadi masalah. Maksimal ini adalah 60 karakter. Terus pastikan juga statusnya aktif. Jadi kalau aktif itu dia bisa digunakan. Jadi tinggal cek sama Ibu, kalau misalkan udah semua, tidak ada data yang merah, itu aman. Kedua, kita lanjut ke input data nilai. Bapak Ibu silahkan memasukkan nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Jadi ini untuk bahan pertimbangan nanti ketika guru BP dan wali kelas untuk menentukan sikap spiritual dan sosial siswa. Terus minimalnya B Bapak Ibu ya. Kalau C dia nggak lulus sikap spiritualnya. Nanti tinggal pilih kelas untuk pengisian sikap spiritual, pilih mata pelajaran, pilih semester. Kalau kelas 10 berarti semester 1, kelas 11 semester 3, dan kelas 12 semester 5. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah dirasa cukup untuk nilai spiritual, nanti tinggal klik simpan. Itu berarti dia untuk mengirim data sikap spiritual. Kalau sudah, klik OK. Lakukan untuk semua kelas yang Bapak Ibu mampu sampai beres dan tidak ada yang terlewat. Terus yang kedua, pengisian nilai sikap sosial. Caranya sama seperti pengisian nilai sikap spiritual. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Tunggu sampai muncul. Kalau misalkan nanti ada trouble loading atau lama browsernya, silakan Bapak Ibu clear chat history untuk mempermudah atau tidak loading ketika nanti membuka menu. Kalau misalkan sudah dirasa cukup, nanti tinggal klik simpan.
lalu klik OK. Kalau sudah semuanya, nanti Bapak Ibu silakan beresin semuanya sampai kelas yang terakhir. Kalau sudah, berarti kita masuk ke download format import. Download format import, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nanti kalau sudah muncul kayak gini, kita download satu, nanti ada file download format pengetahuan. Kita download dulu, langsung aja open with. 2. Download nilai keterampilan atau nilai psikomotornya. Kita download dulu nilai psikomotornya, langsung saja open with. Oke, sebelum pengisian nilai, Bapak Ibu ketika mau mendownload file format yang lainnya, jangan lupa ketika mendownload, misalkan kita akan pindah ke IPA 2, pindahin dulu ke IPA 2, ininya mata pelajarannya dipilih lagi, semesternya dipilih lagi. Jadi ulangi lagi dari awal. Karena banyak kasus kemarin pas pengisian raport di laboratorium komputer kok udah IPA 2 tapi di formatnya masih IPA 1 karena dia tidak ngerubah. Jadi kalau misalkan mau merubah ke kelas lain, ulangi lagi dari awal. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, untuk pengisiannya, di sini ada teknik, di sini ada nilai. Contoh, misalkan saya untuk format pengetahuan tulis. Kalau misalkan mau simple, Ibu tinggal Ctrl C, copy. Kalau misalkan mau cepet, misalkan tulis semua, tinggal klik 2 kali sampai tanda muncul panah. Nah, itu pastikan semuanya sampai bawah. Kalau misalkan ada yang kosong nilainya, itu dia nggak akan muncul. Kalau misalkan ada yang kosong, tekniknya dia nggak akan muncul. Kalau misalkan ada 80 semua nih, kalau misalkan sama semua, kita tinggal panah. Ini sampai muncul tanda panah hitam, klik 2 kali. Nah, nanti ke semua. Ada semua ke bawah. Kalau misalkan beda-beda ya nanti tinggal isi dulu sampai absen yang terakhir, nanti tinggal copy paste. Itu Bapak Ibu untuk pengetahuan, untuk nilai keterampilan juga sama, cara pengisiannya kayak gitu. Kita tinggal pilih tekniknya, pastikan nilai dan tekniknya sampai ke bawah. Kalau sudah misalkan diisi semua, nanti tinggal F12 atau save as ya. Pastikan di sininya tipe filenya yaitu Excel 97 sampai 2003 workbook. Excel 97 sampai 2003 workbook itu adalah tipe filenya. Kalau misalkan memilih tipe yang lain, nanti pas upload itu akan error. Nanti kalau sudah tinggal di save aja. Itu untuk pengisian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kalau sudah misalkan nanti dari semua kelas sudah diisi, upload nilainya sudah diisi, downloadnya sudah, terus nilainya sudah diisi. Jadi kita nanti tinggal upload. Jadi saya sarankan semuanya isi dulu format Excelnya, nanti tinggal upload. Kalau sudah nanti tinggal ke import nilai siswa. Import nilai siswa tinggal cari atau upload file yang sudah diisi. Kalau
Nanti misalkan di sini tinggal cari upload filenya, misalkan di sini file apa, sama ibu dinamain, nanti tinggal open. Kalau sudah tinggal upload data nilai. Lakukan untuk semua kelas. Untuk import nilai keterampilan juga sama prosesnya kayak gitu. Kalau sudah misalkan import nilai semua sudah dilakukan, baru ke proses deskripsi siswa. Nanti pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih bidang, pilih semester. Nah, ini kalau misalkan nilainya belum lengkap, nanti ada pemberitahuan sistem mendeteksi bahwa pada kelas ini belum ada siswa yang menyelesaikan. Tapi kalau misalkan udah semua, nanti tinggal proses deskripsi siswa. Kalau misalkan tidak ada deskripsi yang kosong, ibu tinggal simpan, karena itu udah otomatis, nggak usah dirubah. Kalau misalkan ada siswa yang belum terdapat nilainya dan deskripsinya kosong, berarti silakan periksa nilai mulai dari nilai spiritual, sosial, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Seperti yang tadi di tutorial dari awal. Kalau sudah, misalkan kita bisa lihat status penilaian. Kalau sudah beres deskripsi siswa. Nah, pastikan semuanya berwarna hijau sebelum nanti kirim nilai akhir. Kalau misalkan masih ada yang warna merah, jangan dulu kirim nilai akhir. Jadi status penilaiannya dari mulai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sosial, nilai kirim, deskripsi nanti harus hijau semua. Baru itu dianggap selesai. Kalau misalkan masih ada yang merah tapi sudah dikirim, nanti nilainya kosong ketika akan di print oleh wali kelas. Kalau misalkan udah hijau semua, nanti tinggal kirim nilai akhir. Silahkan satu persatu kelas atau satu kelas kirim nilai akhir. Nah, ini karena belum diisi semua, belum bisa dikirim nilai akhir. Kalau sudah diisi semua, nanti baru bisa kirim nilai akhir. Mungkin itu Bapak Ibu Guru tutorial tentang pengisian atau tata cara mengisi nilai di Erapod SMA. Untuk wali kelas, nanti username-nya menggunakan kelas dan tahun pelajaran. Untuk wali kelas nanti pengisiannya hanya mengisi deskripsi siswa untuk dapat catatan siswa. Terus untuk absen nanti diisi sama guru BP. Untuk catatan nanti diisi sama wali kelas. Sama nanti ada finalisasi proses deskripsi siswa, itu sikap sosial dan sikap spiritual. Terus pastikan untuk wali kelas hijau semua sebelum nanti di print. Untuk tutorial cara ngeprintnya atau setting printernya nanti dikasih tahu selanjutnya. Mungkin sekarang fokus dulu untuk pengisian rapotnya, karena untuk wali kelas mungkin nanti bisa kita lakukan secara offline di sekolah biar bisa langsung di print ya, karena wali kelas hanya 15 orang, jadi nanti bisa dilakukan di sekolah. Kalau kita misalkan harus ke guru itu terlalu banyak, tapi untuk wali kelas nanti kita sama-sama tinggal bawa laptopnya, nanti tinggal print, jadi biar langsung beres pada hari itu juga. Jadi itu untuk guru. Untuk BP lebih simpel, nanti akunnya saya kirim semuanya. Untuk BP hanya ngisi absensi dan mengisi sikap spiritual, itu hanya untuk BP, jadi tidak seribet ketika mengisi nilai untuk guru mata pelajaran.
Mungkin dicukupkan sekian. Kalau misalkan ada kendala atau pertanyaan nanti bisa lewat grup Bu ya. Ketika nanti pelaksanaan pengisian rapot. Jadi tidak japri, nanti lewat grup aja supaya bisa terakomodir. Jadi tidak, kalau lewat japri misalnya satu orang nanti pertanyaan yang sama padahal jawabannya itu aja. Jadi kalau di grup pertanyaannya yang sama, nanti Ibu tinggal lihat grup. Terima kasih. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.